Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donian Nurrohim dari kelas KPI 3B akan melaksanakan ujian KKO semester 3. Ya, langsung aja ke materi. Kali ini akan saya bahas saluran komunikasi informal. Ya, langsung ke materi. Jadi, komunikasi adalah pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Menurut Nugroho dan Mulyantomo tahun 2005. Komunikasi yang baik akan dapat meminimalisir konflik antar karyawan sehingga semangat kerja bisa meningkat dan produktivitas karyawan akan menjadi lebih baik. Komunikasi informal adalah saluran komunikasi yang tidak memperhatikan struktur organisasi. Komunikasi informal juga bermanfaat untuk mempercepat penyebaran dan penerimaan pesan di dalam sebuah perusahaan yang didapat dari pimpinan terhadap bawahan atau sesama karyawan. Nah, pengukuran secara operasional untuk komunikasi informal yaitu yang pertama, tingkat kejelasan pemberian informasi. Yang kedua, frekuensi penyampaian informasi. Yang ketiga, kualitas informasi. Yang keempat, kelengkapan sarana komunikasi yang digunakan. Lanjut, bagian organisasi formal akan dapat menggambarkan bagaimana informasi yang ditransformasikan dari suatu bagian ke bagian yang lainnya sesuai dengan jalur hierarki yang ada. Namun dalam praktik nampaknya garis-garis dan kotak-kotak yang tergambar dalam struktur organisasi tidak mampu mencegah orang-orang dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi antara yang satu dengan yang lainnya. Jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan, dapat berkomunikasi secara luas. Meskipun hal-hal yang diperbincangkan bersifat umum, kadangkala mereka juga bicara manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, bagian penjualan, bagian promosi, bagian keuangan, bagian praktik, bagian pabrik, bagian penelitian, bagian akuntansi, karyawan, hal-hal yang berkaitan dengan suatu situasi kerja dalam organisasinya. Nah, saluran informasi informal dalam organisasi sering disebut desas-desus atau rumor dan selentingan atau grapevine. Desas-desus mengurangi ketegangan emosional dan biasanya timbul di lingkungan yang ambigu. Ada beberapa faktor dalam komunikasi informal, yaitu yang pertama ada desas-desus. Desas-desus merupakan sebuah fungsi ambiguitas situasi yang diperkuat oleh pentingnya sebuah isu. Penyebaran desas-desus diperlambat oleh kesadaran kritis seseorang bahwa desas-desus tampaknya tidak sah. Nah, yang selanjutnya yaitu selentingan merupakan suatu penyebaran isu melalui metode berkomunikasi tercepat dalam suatu organisasi. Menurut O'Hare dan kawan-kawan 2009, jaringan komunikasi informal dinamakan grapevine atau kabar angin dan merupakan substitusi untuk komunikasi ke bawah, ke atas, dan horizontal tanpa memperhatikan posisi. Hasil penelitian mengenai jaringan informal menunjukkan bahwa jaringan informal berkembang pesat. Misalnya, informasi informal biasanya itu akurat. Jaringan informal memuat banyak informasi. Jaringan informal memberikan petunjuk tentang sikap dan perasaan karyawan. Jaringan informal beredar luas. Jaringan informal merupakan saluran lazim dipakai sebagai rumor. Nah, ini waktunya sesi tanya jawab. Ya, barangkali ada yang ingin dipertanyakan untuk sesi
penyampaian materi tadi. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ucup, Pak, Ucup barangkali mau bertanya. Ucup. Ya, Ucup, silakan Ucup. Iya, ya Mas Doni, saya ingin bertanya tentang makalah tersebut. Di makalah tersebut kan dikatakan bahwa jaringan informal biasanya akurat ya. Mengapa bisa dikatakan akurat? Lalu di sana dikatakan tentang tanpa memperdulikan jenjang hierarki. Apakah jaringan informal ini akurat karena tidak memperdulikan memperdulikan jenjang hierarki atau bagaimana? Berikan penjelasannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Cuk. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali tentang penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Ada tidak? Sinta. Oh ya, Sinta. Silakan. Ya Pak, saya Pak. Sintayo Cahyadi Purnomo. Izin bertanya Pak, selain manfaat dan proses penjelasan dalam makalah, lalu sepenting apakah peranan komunikasi informal dalam organisasi dibandingkan dengan yang lainnya, dan pengaruh apa saja proses pemindahannya? Ya, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Sinta sudah mempertanyakan materi yang saya sampaikan tadi. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari saudara Ucup. Saya akan menjawab ya Ucup. Ya, jadi dikatakan akurat itu karena jaringan komunikasi informal. Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi itu tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan. Jadi dapat berkomunikasi secara luas seperti itu, Ucup. Dan jenjang hierarki sendiri adalah suatu susunan atau tingkatan dari sebuah jabatan. Nah, komunikasi informal ini jauh lebih akurat karena kita tidak memperdulikan sebuah tingkatan jabatan atau pangkat seperti itulah, sehingga kita bisa berkomunikasi secara bebas dan luas tanpa ada batasan. Nah, yang pertanyaan kedua, jadi seperti ini, komunikasi informal ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena apa? Karena komunikasi informal dapat menciptakan suatu situasi kerja yang lebih nyaman dan menyenangkan, mendorong spontanitas tim, lalu proses belajar dan transportasi ilmu serta kepakaran. Dalam jangka panjang, komunikasi informal ini dapat mendorong pembangunan kompetensi yang lebih efektif dan cepat. Kurang lebihnya seperti itu ya Sinta ya. Oke.